Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ativitanti dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dana pembangunan anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi daerah, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, dan pendapatan lain-lain. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Pembiayaan yaitu setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah meliputi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan tanpa dianggarkan dalam APBD. Sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus disahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan daerah dalam pengangguran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan. Pajak properti atau PBB meliputi peranan yang penting dalam hal keuangan. Pemerintah daerah di kebanyakan berkembang akan mampu mengelola keuangan, tapi hak milik berhubungan dengan pajak properti.
Yang pertama, retribusi dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik maksimal sebesar tambahan biaya atau marginal cost bagi masyarakat. Ada 3 jenis retribusi, antara lain: yang ketiga, pajak cukai. Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administrasi dan efisiensi. Yang keempat, pajak penghasilan. Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal adalah negara-negara Nordik. Hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.